Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Choco Media Films. Kali ini kami meneruskan cerita episode pertama film Squid Game. Episode kedua kali ini bertemakan neraka. Di sini diceritakan kondisi para peserta Squid Game setelah mengikuti permainan pertama. Mereka dipulangkan ke asalnya masing-masing setelah melakukan proses voting. Tanpa berlama-lama lagi sahabat, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Awalnya, staf mengumumkan hasil permainan pertama. Dari total keseluruhan 456 peserta, 255 tereliminasi dan 201 pemain tersisa. Ternyata jumlah pemain yang tereliminasi lebih banyak daripada yang berhasil. Melihat itu, banyak peserta yang memohon agar permainan dihentikan. Han Minyo, seorang ibu yang baru saja melahirkan dan belum sempat menamai anaknya, memohon agar dipulangkan. Ia diikuti oleh banyak peserta lainnya memohon agar permainan dihentikan. Namun, staf mengingatkan isi surat perjanjian yang telah ditandatangani bahwa pemain tidak diperkenankan untuk berhenti bermain. Mendengar itu, seorang peserta Cho Sang-wo berkata bahwa sesuai pasal 3 di surat perjanjian, permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain setuju menghentikan permainan. Ia lalu meminta diadakan proses voting. Staf mengamininya, namun sebelum proses voting diadakan, staf terlebih dahulu menginformasikan hadiah uang dari hasil permainan pertama. Total hadiah dari permainan pertama ternyata sudah sangat banyak, yaitu 25,5 miliar won. Peserta pun terbelalak melihat uang sebanyak itu. Pantas saja ketika voting pun tidak mulus 100% ingin membatalkan permainan. Voting dimulai oleh Ji-hoon sebagai peserta bernomor paling terakhir dan diakhiri oleh kakek tua yang bernomor punggung 1. Dari 201 pemain, 100 pemain setuju melanjutkan permainan dan 101 pemain lainnya tidak setuju. Hasil ini sangat nyaris. Jika sang kakek tua menekan tombol setuju, maka permainan akan dilanjutkan. Namun, karena kakek tua menekan tombol X, maka permainan dibatalkan dan para peserta dipulangkan dengan tidak mengantongi hadiah apapun. Setelah semua peserta dipulangkan, Ji-hoon melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan mencoba menjelaskan kejadian permainan tersebut. Namun, penjelasan tersebut terasa konyol setelah polisi mendengar nama permainan lampu merah, lampu hijau, di mana orang dewasa memainkan permainan anak-anak di Korea. Dan oleh sebab itu, kasus tersebut tidak dianggapi oleh pihak kepolisian. Lalu, Ji-hoon menyimpan kartu kontak Squid Game di kantor polisi. Setelah itu, datanglah seorang polisi muda yang melihat kartu kontak Squid Game. Ia yang selanjutnya akan melacak keberadaan kasus tersebut. Para pemain yang telah pulang kembali kepada kehidupannya digambarkan menemui kepahitan hidup. Ji-hoon mendapati ibunya berada di rumah sakit dan terkena diabetes. Dokter pun memvonis amputasi kakinya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Ia sampai mendatangi rumah mantan istrinya dan meminta uang untuk pengobatan ibunya. Wanita pencopet bernama Sae-byok. Sae-byok sebelumnya telah mengikuti permainan untuk membayar broker yang dapat menemukan dan mengambil kembali anggota keluarganya yang masih hidup dari negara asalnya. Namun, ia kekurangan uang 40 juta won untuk membayarnya. Sementara Cho Sang-wo diceritakan telah melakukan berbagai pelanggaran. Ia telah menggelapkan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. Dan karena kasus-kasus tersebut, polisi telah mengeluarkan surat penangkapan Cho Sang-wo. Pemuda Pakistan bernama Ali Abdul yang menolong Ji-hoon pada permainan pertama lampu merah lampu hijau, keadaannya malah memburuk. Abdul bekerja di Korea tidak mendapatkan upah yang sesuai. Sementara itu, Ji-hoon yang sedang berjalan pulang ke rumahnya ditemui oleh polisi muda dan menanyakan kartu kontak permainan yang ia tinggalkan di kantor polisi. Polisi muda tersebut bermaksud mencari kakaknya yang hilang. Ia mencoba mencari kakaknya pada permainan anak-anak ini. Namun, Ji-hoon tidak menjelaskan permainan Squid Game ini kepada polisi muda tersebut. Setelah itu, Ji-hoon berjalan ke pintu rumahnya dan ia mendapati kartu kontak Squid Game kembali di gagang pintunya. Tidak hanya Ji-hoon, para peserta yang lain pun menerima kembali undangan dari penyedia Squid Game untuk kembali bermain. Akhirnya,
Para peserta yang menemui kenyataan pahit di kehidupannya tersebut kembali mengikuti permainan ini dan mereka berkumpul di tempat penjemputan. Seperti pada pemberangkatan pertama, para peserta dibius hingga tidak sadarkan diri setelah berada di dalam mobil jemputan. Keberangkatan Ji-hoon kali ini dibuntuti oleh seorang polisi muda yang juga punya tujuan untuk menyelidiki keberadaan kakaknya. Dan episode kedua pun selesai. Pada episode ketiga, seorang polisi muda, Hwang Joon-ho, terus membuntuti mobil jemputan. Ternyata, mobil-mobil jemputan tersebut masuk ke pelabuhan Mojin. Mobil-mobil tersebut masuk ke kapal besar. Hwang Joon-ho terpaksa keluar dari mobilnya dan merangkak ke bawah mobil jemputan. Ia menempelkan badannya di bawah mobil jemputan agar tidak diketahui. Episode ketiga ini bertemakan pria berpayung, di mana Ji-hoon akan memilih simbol payung di permainan ini. Cerita di episode ini diawali dengan Hwang Joon-ho yang berhasil memakai seragam staff setelah ia membunuh salah satu staff Squid Game. Ia memakai pakaian staff yang bertopengkan lingkaran. Dengan begitu, ia berhasil menyusup sebagai staff permainan ini. Setelah itu, mobil-mobil jemputan bergerak turun dari kapal dan menuju ke tempat Squid Game. Para peserta pun dikeluarkan dan diganti pakaiannya seperti di permainan pertama. Ketika di ruang asrama, Ji-hoon kembali menemui kakek tua yang sampai saat itu ia belum memberitahukan namanya kepada Ji-hoon. Selain itu, Cho Sang-woo dan Ali Abdul juga kembali ke permainan. Mereka membentuk tim untuk bersama-sama memenangkan permainan ini. Pemain-pemain lain juga kembali mengikuti Squid Game ini. Total jumlah pemain yang kembali adalah 187 orang dari total 201 peserta yang dipulangkan. Termasuk di dalamnya adalah Sae-byok, Han Min-yo, Jang Deok-soo. Persentase pemain yang kembali cukup tinggi, yaitu mencapai 93%. Dan total hadiah yang dipersiapkan senilai 26,9 miliar won. Di sisi lain, Jong Deok-soo juga membentuk tim, termasuk Han Min-yo bergabung di dalamnya. Sementara itu, Sae-byok belum mendapatkan tim. Tibalah pada permainan kedua. Para peserta masuk ke sebuah lapangan yang di dalamnya terdapat arena permainan anak-anak. Staf mengumumkan agar para peserta memilih satu simbol di antara lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Permainan ini adalah melepaskan gulali sesuai dengan gambar yang sudah dibentuk dengan menggunakan jarum. Para peserta yang gagal akan tereliminasi. Para peserta yang belum tahu akan memainkan permainan apa, masing-masing memilih simbol tersebut dan berbaris di depan simbol itu. Sementara itu, Cho Sang-woo sebagai ketua tim menyuruh untuk berpencar dan masing-masing memilih simbol yang berbeda. Cho Sang-woo memilih segitiga, Ali Abdul memilih lingkaran, Ji-hoon memilih payung, dan sisanya kakek tua memilih simbol bintang. Setelah pintu simbol-simbol tersebut dibuka, ternyata isinya adalah wadah yang berisi gulali. Para peserta memiliki waktu 10 menit untuk memotong gulali yang telah dibentuk berdasarkan simbol-simbol tadi. Dalam permainan ini, tentu simbol payung yang dalam hal ini dipilih Ji-hoon menjadi paling sulit setelah simbol lingkaran, bintang, dan segitiga. Dari sini, ternyata usulan Cho Sang-woo yang menyuruh untuk berpencar adalah keliru. Seharusnya mereka berkumpul bersama-sama memilih segitiga. Dan para peserta pun mulai mengerjakan permainan ini. Beberapa pemain gagal melakukannya. Mereka secara langsung ditembak mati. Peserta pertama yang berhasil adalah yang bernomor 111. Ia berhasil memotong gulali berbentuk segitiga, sebuah bentuk yang paling mudah. Selanjutnya diikuti oleh Sae-byok. Ia juga berhasil memotong gulali segitiga. Ali Abdul yang dengan gigih memotong lingkaran akhirnya juga berhasil. Sementara itu, Hwang Joon-ho yang menyamar sebagai staf juga berada di arena permainan ini. Ia tampak kebingungan karena tidak mengetahui job desk-nya. Ia sampai dicurigai oleh staf bertopeng persegi. Dan Cho Sang-woo pun berhasil. Ia melihat Ji-hoon yang masih berusaha memotong gulali berbentuk payung. Waktu tersisa tinggal 3 menit dan Ji-hoon pun semakin cemas. Ketika ia sedang menggores-gores jarum ke gulali, keringat Ji-hoon menetes dan mengenai gulali dan seketika gulali tersebut meleleh.
Melihat itu, Ji-hoon langsung menjilat-jilati gulali tersebut dari belakang untuk memotong bentuk payung dari gulali tersebut. Gulali tersebut semakin menipis dan membuka harapan bagi Ji-hoon untuk menyelesaikan permainan ini. Sementara itu, Han Min-yo memakai cara lain. Ia memanaskan jarum dengan gasolin agar dapat melelehkan gulali. Cara itu membuatnya berhasil dengan mudah. Setelah Han Min-yo berhasil, ia memberikan gasolin tersebut kepada Jang Dek-syu. Dan akhirnya, ia pun berhasil dengan cara memanaskan jarum seperti Han Min-yo. Di sisi lain, cara yang dipakai Ji-hoon ditiru oleh para pemain lainnya, termasuk kakek tua. Ia berhasil menyelesaikan permainan ini menggunakan cara Ji-hoon. Ji-hoon sendiri juga berhasil menyelesaikan permainan ini bersamaan dengan habisnya waktu permainan. Para pemain yang berhasil langsung kembali ke ruangan asrama. Sementara itu, para pemain yang kehabisan waktu ditembak mati di tempat. Dalam permainan tersebut, terdapat seorang staf yang memakai topeng bersimbol persegi diserang pemain. Dengan todongan pistol di kepalanya, staf tersebut dipaksa membuka topengnya. Akhirnya, ia membuka topengnya. Peserta tersebut menyayangkan staf tersebut yang terlihat masih muda. Lalu, peserta tersebut bunuh diri, dan staf yang sudah terbuka identitasnya harus dibunuh sesuai kontrak kerja di sana. Ia pun ditembak oleh sang frontman. Ketika itu, Hwang Jeon-woo yang bertopeng lingkaran mengambil topeng persegi tersebut dan episode ketiga selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sampai jumpa.